kedatangan kanan dari pemerintahan desa seperti RT, RW, kelembagaan itu harus membantu menyampaikan informasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, welcome back to my YouTube channel. Semoga sobat semua dilancarkan aktivitasnya dan rezekinya selalu ditambah. Amin ya robbal alamin. Nah, pemerintahan desa itu tidak lepas dari akuntabel, terus penyampaian informasi secara terbuka, akurasi data dan sebagainya. Nah, kita lihat pemerintahan desa itu wajib menyampaikan informasi kepada masyarakatnya, entah itu masyarakat yang mana ya, masyarakat yang ada di desa itu dan pemerintahan di atasnya. Nah, seperti apa sih laporan penyampaiannya? Kita akan lihat di Permendagri nomor 46 tahun 2016 gitu ya. Terdapat di pasal 10 nih. Bagian keempat, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa itu seperti apa? Oke, kita akan cek atau bahas ya seperti apa penyampaiannya. Nah, ini kita lihat di Permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Jadi peraturan itu tidak sedikit ya, untuk pemerintahan desa itu sangat banyak. Jadi bisa berpuluh-puluh lah. Oke, ini terdapat di pasal 10. Ini bagian keempat ya, laporan kepala desanya. Bagian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, dapat di pasal 10. Oke, seperti apa? Yang ayat pertama kita bacakan. Masyarakat desa berhak meminta. Jadi berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi laporan yang dilaksanakan pemerintahan desa atau kegiatan yang dilaksanakan harus diinformasikan kepada masyarakat ya, seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat itu tidak tahu. Nah, itu ya, ada tangan kanan dari pemerintahan desa seperti RT, RW, kelembagaan itu harus membantu menyampaikan informasi ya. Oke. Terus ayat keduanya, untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa wajib memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Nah, kita ketahui sekarang itu ada media sosial, ada internet, digitalisasi desa, jadi bisa digunakan ya, entah itu melalui media sosial, website dan sebagainya ya. Ini menjadi kewajiban bagi pemerintahan desa menyampaikan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa itu seperti apa. Oke, ayat ketiganya, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis paling lama 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, seperti itu ya. Saya tadi sebutkan bisa melalui media sosial, bisa melalui rapat-rapat koordinasi, bisa melalui penyampaian laporan akhir tahunan seperti itu ya. Jadi sekarang itu banyak cara lah menyampaikan informasi dari pemerintahan desa ke masyarakat. Oke, yang keempat, ayat keempat, media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya yang sudah dijelaskan ya. Pengumuman bisa ada papan di pemerintahan desa itu di depan, ada papan gede misalkan nih kegiatan yang sudah dilaksanakan, atau sekarang ini baligo ya, baligo itu gede kan. Nah, itu bisa dilihat seperti apa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Jadi harus aktif ya, tidak hanya pemerintahan desa tetapi masyarakatnya juga harus aktif. Seperti apa sih kegiatan yang dilaksanakan di pemerintahan desa selama 1 tahun itu ya. Nah, jadi misalkan tidak ada informasi nih ya, masyarakat harus interaktif. Ini pemerintahan desa harus disampaikan informasinya melalui baligo atau media sosial dan yang lainnya seperti itu. Jadi harus ada kritikan kepada pemerintahan desa itu. Jadi masyarakatnya harus aktif ya, seperti itu ya. Apabila melakukan kesalahan ataupun tidak adanya informasi yang disampaikan tentang kegiatan pemerintahan desa. Oke, pasal 11-nya ada 2 ayat ya.
Pasal 11-nya, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Nah, jadi seperti tadi yang disebutkan ya, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab. Nah, jadi laporan ataupun aspirasi dan saran pendapat secara tulisan ataupun lisan itu apa bro? Harus disampaikan secara tanggung jawab. Secara tanggung jawab ya, jadi tidak ngasal gitu, tapi ada dasarnya, ada tanggung jawabnya. Oke, harus disampaikan seperti itu ya. Jadi jangan ngasal, jangan ada debat kusir lah. Jadi harus bertanggung jawab. Yang aspirasi yang disampaikan, saran ataupun pendapat, baik secara lisan ataupun tertulis. Ya. Oke, ayat keduanya, aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi bukan bukan menjatuhkan atau memojokkan, tetapi mendukung supaya lebih baik, supaya lebih bagus, supaya lebih kalau sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lebih baiklah pemerintahan desa itu lebih baik ketika ada saran, aspirasi ataupun ide-ide dari masyarakat. Nah, jadi ini di poin atau ayat keduanya seperti itu ya. Nah, seperti itu sobat untuk informasinya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, jadi harus disampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya berbentuk secara tulisan atau lisan, bisa berbagai bentuk lah, entah itu baligo, papan informasi, media sosial, dan yang lainnya, terutama laporan yang setiap akhir tahun itu dilaksanakan ya. Pasti suka ada kumpulan rapat koordinasi, penyampaian laporan kepada BPD dan yang lainnya seperti itu ya. Itu menjadi informasi yang bisa dipublikasikan oleh pemerintahan desa kepada masyarakatnya, seperti itu ya. Nah, jangan lupa, seperti itu informasinya. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman untuk bisa lebih paham dan lebih bermanfaat seperti apa sih pemerintahan desa itu. Jadi tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi banyak sisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.